Orang Israel, cucunya Abraham, cucunya Musa, sampai detik ini nggak bisa kurban. Kenapa? Harus. Ini ketetapan Allah. Kenapa nggak bisa kurban? Bait Allahnya udah nggak ada. Makanya orang Kristen, kiblatnya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kurban itu hanya boleh diserahkan itu di tempat yang ditunjuk Allah itu sendiri. Yesus itu sudah menunjuk dirinya. Makanya ini saya tanya, untuk orang Islam yang ngaku-ngaku mereka itu mengimani Musa sebagai nabi yang diutus Allah, Tuhan negeri Mekah, ini kenapa nggak tahu cara kurban yang benar? Ustadz Rudi Yuda tidak berkutik debat dengan Agatha. Kenapa Uclin tidak tahu cara korban yang benar? Di dalam Ulangan 12 ayat 13. Ini di dalam Tauratnya Musa. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang ku perintahkan. Makanya orang Israel, cucunya Abraham, cucunya Musa, sampai detik ini nggak bisa kurban. Kenapa? Harus. Ini ketetapan Allah. Kenapa nggak bisa kurban? Bait Allahnya udah nggak ada. Karena gini, tadinya bait Allah itu yang ditunjuk adalah Yerusalem. Yang tempat salib itu ya? Yang sekarang itu jadi perebutan tuh. Oh, iya di Al-Aqsa itu ya? Tempat orang Israel itu jerot-jerotin kepalanya. Oh, Botol-botol itu. iya. Bait Allah itu ya, yang di Yerusalem itu kan baru bayang-bayang. Bait Allah yang sebenarnya itu adalah tubuh Yesus. Nah, ini orang Israel ini menyerahkan kurbannya itu harus di bait Allah yang di Yerusalem. Tembok ratapan itu bait Allah itu ya, Baitullah. Kalau tembok ratapan tuh bukan Baitullah, itu tembok yang dibangun Herodes, itu sisa-sisanya itu. Karena bait Allah itu kan udah hancur. Yesus bilang gini, akan kuhancurkan bait Allah dan akan kudirikan 3 hari. Ternyata bait Allah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan lagi dalam bentuk gedung, tetapi Yesus itulah bait Allah. Makanya orang Kristen, kiblatnya itu adalah Tuhan Yesus. Atas dasar hukum ini, ketetapan ini, jadi kurban itu hanya boleh diserahkan itu di tempat yang ditunjuk Allah itu sendiri. Yesus itu sudah menunjuk dirinya. Iya. Makanya ini saya tanya, untuk orang Islam yang ngaku-ngaku mereka itu mengimani Musa sebagai nabi yang diutus Allah, Tuhan negeri Mekah, ini kenapa nggak tahu cara kurban yang benar? Kan bait Allahnya udah nggak ada, itu hanya di Yesus. Ya kalau gitu kurban itu harusnya kalian lakukan melalui Ekaristi dong. Nah ini makanya kalau bait Allah udah hancur, harusnya orang Palestina dengan orang Israel itu bersatu padu mendirikan kembali itu bait Allah yang sudah hancur. Tapi kan nggak bisa, karena Yesus itu sudah menetapkannya tahun 70 itu harus hancur. Nggak bisa, nggak. Makanya mau sampai botak sariawan kalian perang-perangan terus, kalian itu nggak akan bisa mendirikan bait Allah yang seperti dibangun oleh Salomo. Itu makanya ini saya tanya, kalau kalian beriman kepada Musa yang orang Israel, gimana caranya kalian itu menyerahkan kurban? Untung saya jujur nggak tahu. Bukan masalah kau jujur nggak tahu. Ya kalau yang KW itu memang nggak tahu apa-apa, Pak. Kalau yang nyamar-nyamar itu nggak akan tahu apa-apa. Misal ada contoh orang nyamar jadi saya gitu kan. Waktu dia ditanyain siapa nama ininya, nama itunya, tinggal di mana, dia nggak akan tahu. Kenapa? Karena palsu. Ya. Apa yang Anda tangkap dari sini? Ya yuk aja.
Iya, bahwa jangan ada kepalsuan. Allah tahu nggak tentang kurban ini seperti apa? Itu yang saya tanya. Kira-kira Allah tahu nggak? Oh, Allah saya Iya dong. pasti tahu lah, cuma Kalau Allah ada pasti tahu. Coba, gimana cara menyerahkan kurban yang benar? iya, tapi itu tidak diinformasikan ke saya, Agatha. Kok nggak diinformasikan? Ya, karena itu kan syariat, jadi nggak diinformasikan. Yang diinformasikannya tentang dia sendiri. Jadi bagaimana mengenal Allah. Kamu aja nggak kenal sama Allah, gimana sih? Ya kalau menurut saya sendiri mengenal. Kalau ada yang orang lain menilai nggak kenal, ya nggak masalah. Di mana wajah saya berpaling, disitulah ada Allah. Muhammad belajar ilmu makrifat nggak? Bukan belajar lagi, dia marifatullah loh. Dia itu kan Rasul. Kalau Muhammad adalah makrifatullah, apakah perbuatannya terhadap babunya Hafsah ini adalah merupakan makrifat? Makanya tadi Agatha saya bilang, Agatha harus tahu karakteristik Quran. Kalau tahu karakteristiknya, baru Ini dari pendapat saya, pemahaman saya gitu ya. Jadi ada level gitu beragama itu, level 1, level 2, level apa. Jadi bahaya sekali kalau langsung Islam itu langsung belajar Quran, itu bahaya. Karena ya tadi itu harus observasi Quran itu. Oke. Bahaya kalau langsung belajar Quran. Kalau Muhammad itu langsung belajar Quran atau dia belajar makrifat dulu dari si Jibril? Kok Jibril, kok bilang Jibril? Jadi Muhammad ini belajar makrifat dari mana? Karena kan Muhammad adalah makrifatullah. Iya. Sebelum dia dapat wahyu berarti dia udah pernah belajar makrifat juga. Ya itu kan dia suka menyendiri, itu kan menyendiri terus menyepi, itu dia kan dengan gelisah, guna-guna menyendiri, mencoba ke dalam diri, akhirnya kan dia dapat. Jadi jangan dianggap Jibril bawa wahyu. Jibril itu terjemahan itu. Apa bukan terjemah, tafsir itu. Jibril kan dalam kurung. Itu yang ada memang Jibril itu memang nggak ada. dalam kurung. Coba tafsir aja Jibril itu. Yang banyaknya ruh, di situ ruh itu dalam kurung Jibril. Yang Jibril itu tafsir itu, Agatha. Saya tahu Jibril itu dalam kurung, ya. Tapi nama Jibril memang ada di dalam Quran. Jibril ini berbeda dengan Ruhul Kudus. Ya, beda dengan Ruhul Kudus. Sebagai Jibril, tapi nggak tahu lah ya. Muslim itu banyak yang ngira Jibril ya Ruhul Kudus ya Jibril. Bukan, beda itu. Kan itu ruh. Ruh datang bawa ruh. Quran sendiri ruhan. Ruhan itu adalah ruh. Quran itu ruh. Yang membawa ruh juga. Dimasukkanlah ke ruhnya, ke dada. Jadi jangan dikira Jibril bawa bor gitu, bawa papan tulis terus ikro, nggak kayak gitu konsepnya. Bukan, memang Jibril itu di dalam hadis dia membawa sehelai kain dibaj, kain sutra. Untuk nulis? Bukan, itulah. Coba surat yang pertama turun, surat apa? Al-Falaq, ikro gitu. Ya. Al-Alaq. Itu adalah surat yang pertama. Ya, wahyu pertama. Ya, wahyu yang pertama itu turun dalam bentuk cekikan. Ya turun ke dada langsung, itu ke dada yang membawa ruh. Ruh membawa ruh itu Quran, ruh itu masuk ke dada. Jadi nggak ada tuh yang lihat pun mungkin ada orang yang lihat Nabi Muhammad duduk itu nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Kayak tapak gitu, Agatha. Saya sebenarnya banyak sekali mau nanya. Harusnya saya yang banyak nanya keimanan Agatha. Oh ya udah tanya aja deh iman saya. Silakan. Tadi tuh menyambung dari itu, tapi
sebenarnya udah habis ya, begitu kehendak Bapa udah selesai sebenarnya. Saya tadi berharap bukan kehendak Bapa gitu, jadi panjang ceritanya. Allah itu menghendaki supaya ada perpecahan, supaya melihat siapa yang tahan uji. Itu setuju, oke. Baru dengan Agatha saya dapat jawaban ini. Makanya beres itu, selesai. Kalau Allah nggak tahu kurban yang benar gimana, sunat yang benar gimana, terus kalian ini apa gitu? Ya terserah, itu terserah pemikiran agama. Karena Quran ini gini ya, seperti berlian. Agatha memandangnya di mana itu terlihat bagus, terlihat enak untuk menyampaikan dan untuk menghujat aja, dipakai untuk menghujat sesama muslim, itu akan enak. Itulah hebatnya Quran di situ. Jadi di sudut manapun orang melihat terasa enak gitu. Makanya di situ ada ayat mutasabiha, ada ayat mukam. Terus yang pertama harus kalau ingin dapat petunjuk dari Quran, jangan ada keraguan. Di situ dalika, bacalah kitab itu bukan ke Quran, ke Injil, ke Taurat, bacalah kitab itu gitu. Berarti kalian itu dipaksa dulu, nggak boleh ragu gitu? Ya. Kalau dipingin dapat petunjuk, makanya di Al-Baqarah ayat 2 itu dalika kitabul roibapi, bacalah kitab itu atau ini. Anda bilang kan nggak boleh ada keraguan. Di situ ada petunjuk. Coba, ada nggak petunjuk cara sunat yang benar? Oh, nggak ada. Kalau masa syariat itu diserahkan kepada manusia. Oke, Quran ini kan petunjuk. Ada nggak petunjuk cara kurban yang benar? Yang kurban yang tadi itu ya, yang di Bait Allah itu nggak ada itu nggak ada. Ini banyak nggak adanya, terus gimana? Oke, ada nggak petunjuk cara sholat yang benar? Nggak ada. Serba nggak ada, orang mah serba ada. Karena universal, Quran itu universal loh, universal. Jadi inklusif bukan eksklusif gitu. Ini Jadi bukan inklusif untuk seluruh manusia loh. Ini bukan inklusif. Ini impulsif. Ya tapi kan diperintahkan sholat. Sholat itu apa faedahnya? Ya untuk diri sendirilah faedahnya. Fokus. Kalau pribadi saya fokus. Kayak meditasi itu sholat itu. Agatha suka meditasi nggak? Makanya saya tanya Pak. Yang saya tanyakan adalah begini. Jadi apalah tujuan kalian itu beriman kepada Islam? Karena sementara saya dalam tanda kutip sementara ya, nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Sementara ini ajarannya cocok dan masuk akal menurut saya. Baiklah, masuk akal. Islam dengan Allah yang adalah sesembahan kalian. Kira-kira Allah ini bagaimana cara menyelamatkan kalian setelah mati? Setelah mati menyelamatkan. Iya. Atau keselamatan hanya kalian kira hanya di dunia ini aja? Jadi Allah saya itu tidak akan menghukum, tidak akan murka, cuma ngasih pilihan. Nih jalan buruk ini jalan baik ini. Terserah, itu suka-suka hati saya. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya, gimana cara Allah kalian itu menyelamatkan kalian nanti setelah mati? Kok Allah menyelamatkan diri sendirilah, Allah mah enggak ini. Jadi yang menyelamatkan kalian itu diri kalian sendiri. Dengan kalau bisa diri sendiri yang menyelamatkan, ateis aja Bang. Allah tapi kan ateis nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi Allah saya udah ngasih petunjuk. Nah kalau mengikuti petunjuknya pasti itu dengan konsekuensi. Petunjuk supaya selamat apa? Oh ada Quran. Di Quran tadi saya tanya, berkurban aja dia nggak ada petunjuknya. Nah itu Nggak ada petunjuknya. Benar, nggak ada petunjuknya. Dia petunjuk apa? Nggak ada semua.
makanya ini kan pertanyaan saya ini tek ngeling. Saya bilang apa Iya, kurban itu kalau dikasih nggak ada. Agata. Kurban nggak ada. Kalau dari petunjuk nanti pusing. Kalau dikasih petunjuk kurban tadi, dikasih petunjuk terus kurban di mana? Bait Allahnya juga udah nggak ada. Akhirnya saya mengerti, makanya kenapa kalian sholat. Ya Allah, berikanlah petunjukmu, karena belum ada petunjuk. Makanya harus terus-terusan ingat Allah, itulah petunjuknya. Ingat Allah terus. Jadi kalau ingat Allah itu tidak akan melakukan hal. Oh, Akbar. Itu kalian itu lagi nyari petunjuk. Iya. Karena Quran petunjuk. Petunjuk ini ibarat kata ini tanda panah. Coba ikuti tanda panah ini, diikuti. Ikut tanda panah ini. Tanda panahnya menunjukkan tanda panah balik. Mutar. Ya Allah, gini terus sampai ladang gandum dipenuhi coklat, jadilah kokoran. Agatha itu tanpa Roh Kudus. Agatha tanpa Roh Kudus nggak akan bisa melakukan hal baik. Iblis itu bahaya loh. Agatha tanpa dengan Roh Kudus dan Yesus menyertai Agatha itu bahaya loh. Nggak akan sanggup melawan Lucifer, iblis itu nggak akan sanggup Agatha. Makanya di kawan kami, sholat mengingat Allah itu adalah utama. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanyakan adalah, kalau kalian menyembah Allah, tetapi Allah sendiri tidak bisa menyelamatkan kalian, terus apa gunanya? Kok nggak bisa menyelamatkan, ngasih petunjuk Agatha? Kita itu diselamatkan diri sendiri, kata lo. Gimana sih? Iya, itu kan nantinya tuh ngasih petunjuk, bukan menyelamatkan. Nanti ku Allah diselamatkan, ngasih petunjuk dia. Lama-lama gua hancurin nih HP gua. Apa esensinya? Ya Allah, berilah petunjukmu. Mending kalian tuh, teman-teman ya, yang di bawah ini ya, tolong ya, Yosi Purba, lu kalau berdoa, ya Kak Agatha berikanlah petunjuk, gua kasih petunjuk. Ya, Kak Yanti Purba, lu kalau berdoa, minta petunjuk saya, biar saya kasih petunjuk deh. Saya langsung jawab. Daripada nggak ada. Kak Jessy kalau mau berdoa, minta petunjuk saya. Berilah petunjukmu Agatha, nanti gua kasih tahu. Lu Kak Jessy dan Kak Apa Purba, kalian tuh nggak perlu nyembah-nyembah saya akan kasih petunjuk, serius, gratis, nggak usah puasa, nggak usah ABCD, nggak usah, nanti saya yang kasih petunjuk, oke? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan korban yang dijalankan oleh umat terdahulu. Dalam konteks ini secara umum, korban yang dijalankan oleh umat Israel tentu memiliki aturan yang sangat jelas, komprehensif, dan terperinci. Ketika orang Israel mempersembahkan korban, tidak boleh di sembarang tempat, harus di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Disitulah bangsa Israel mempersembahkan korban. Lagi pula korban itu secara umum dipersembahkan adalah anak yang sulung dari ternak mereka. Korban itu pun tidak boleh yang bercacat, yang sakit, tetapi harus korban yang tidak bercacat. Prinsip tentang korban ini secara konsisten dijelaskan di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi perlu kita mengerti dan memahami, korban di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam konteks bangsa Israel, itu diadakan secara berulang-ulang yang dipimpin oleh imam. Tetapi ketika masuk ke dalam penggenapan di dalam Perjanjian Baru, Alkitab memberikan konfirmasi penegasan. Yesus itu adalah korban yang sempurna
korban yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Yesus itulah penggenapan dari korban-korban yang dipersembahkan oleh bangsa Israel secara berulang-ulang. Yesus hanya cukup sekali saja mempersembahkan korban. Setelah selesai mempersembahkan korban dengan cara menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, maka korban-korban di perjanjian lama itu sebenarnya sudah digenapi secara utuh, lengkap, sempurna dengan kehadiran atau kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, korban itu sudah jelas terlihat. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, mereka berupaya menutupi ketelanjangan dengan cara mengambil daun ara dan menyematkannya kepada tubuhnya. Allah melihat itu tidak memadai, tidak pas, tidak tepat. Atas dasar itu, dengan inisiatif dan prakarsa dari Allah sendiri, maka Allah pun mengorbankan binatang, menumpahkan darahnya, dan mengambil dari kulit binatang itu, serta dikenakan kepada Adam dan Hawa. Setelah itu baru mereka tertutupi rasa malu, rasa bersalah, rasa takut, rasa berdosa mereka. Tapi itu terjadi bukan karena apa yang diupayakan dan diusahakan oleh Adam dan Hawa. Itu terjadi oleh karena Allah sendiri yang berinisiatif dari dirinya mengenakan kulit binatang itu, menutupi rasa malu, rasa ketelanjangan mereka, dan itu benar adanya. Dari sini kita bisa mengerti, memahami bahwa apapun yang diperbuat manusia untuk memulihkan status hidupnya yang hina, yang berdosa, yang telah bersalah di hadapan Allah, tidak akan pernah bisa. Semua itu tidak memenuhi kualifikasi dan standar di mata Tuhan. Korban itu juga nanti dilanjutkan oleh Nuh. Setelah keluar dari bahtera, maka binatang yang dibawa masuk ke bahtera itu, setelah dibawa keluar dari bahtera, pertama-tama yang Nuh lakukan setelah air bah adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Demikian juga dengan Abraham atau Ibrahim. Bukankah Allah memerintahkan supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran? Walaupun Ishak tidak jadi dikorbankan karena Allah menyediakan seekor hewan yang tersangkut di belukar. Itu sebabnya muncul istilah yang sering kita dengar, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Tapi prinsip korban itu jelas terlihat di dalam kehidupan Abraham. Demikian juga nanti masuk kepada keturunannya Ishak, dari Ishak kepada Yakub. Dari Yakub inilah nanti ada 12 anaknya yang menjadi 12 suku Israel. Mereka juga mempersembahkan korban. Tapi puncak dari korban itu ada dalam diri Yesus Kristus. Satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak perlu berulang-ulang mengorbankan dirinya, sebab dialah korban yang sempurna yang diutus oleh Bapa, yakni firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia mengenakan tubuh kemanusiaan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau ada orang di luar sana berkata, Yesus itu tidak pernah menebus manusia, ayatnya ini. Memberikan nyawanya artinya mati di kayu salib menjadi tebusan, menjadi penebus
bagi banyak orang. Kenapa bukan bagi semua orang? Oleh karena realita kenyataannya, ada banyak orang yang menolak karya penebusan Kristus. Tapi menjadi efektif karya penebusan itu bagi siapapun yang telah terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi manusia berdosa ditebus dengan darah yang mahal, dan itu bukan kredit tapi lunas dibayarkan. Lewat penyalibannya dosa dikalahkan, lewat kematiannya iblis dikalahkan, lewat kebangkitannya maut dikalahkan.